Halo pemirsa Jopas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber inspiratif spesial buat Anda semuanya pemirsa Jopas TV. Dan kembali bersama dengan Tori Andromedia. Untuk hari ini senang sekali tetap dalam rangka menjelang Pilkada 2024. Kita ada di segmen dan episode spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Dan senang sekali untuk hari ini kita sudah bersiap untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan salah satu kandidat calon Bupati Magetan kali ini ya. Dimana Magetan merupakan salah satu daerah di Madiun Raya yang luar biasa sekali potensinya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya juga, wisatanya juga. Dan kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan calon Bupati Magetan. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Insinyur Hergunadi MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tori. Iya, apa kabar Bapak? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak Hergunadi sudah meluangkan waktunya untuk bisa mampir-mampir ke Jawa Pos TV. Berapa kali Pak ini ya? Sudah kedua kalinya. Kedua kalinya ya. Oke. Terima kasih banyak dan ya tentunya menjelang Pilkada Serentak 2024 Pak Hergunadi. Tentunya masyarakat, khususnya masyarakat Magetan ingin mengenal lebih dekat lagi, biar lebih sayang lagi gitu Pak sama Panjenengan. Ya, ini mungkin bisa diperkenalkan lagi mulai dari ya latar belakang pendidikan, profilnya, silakan Pak. Ya, jadi saya ini lahir di Magetan, Mas Tori. Ya. Di Magetan tahun 64. Tepatnya 30 Desember 1964. Oke. Saya sekolah di SD Karanganyar 2. Kalau sekarang namanya Kepolorjo sekarang, karena kan di regrouping. Ya. Tahun 70 sampai dengan 76. Setelah itu saya masuk di SMP 1 Negeri Magetan. Tahun 76, kalau SMP ini dulu kan ada perpanjangan. Ya, ya. Sampai tahun 1980. Setelah itu masuk di SMA Negeri 1 Magetan di tahun 1980 sampai 83. Setelah itu saya kuliah di Universitas 11 Maret UNS Surakarta, lulus tahun 92. Langsung diterima di PNS di Kabupaten Magetan pada tahun 1993. Terus kami melanjutkan lagi di S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2001 sampai dengan 2003. Untuk S2-nya ya? S2-nya. Di Magetan, jenjang karir kami mulai 1993 ini masuk di Dinas PU. Jadi kuliratan ini. Oke. Jadi kuliratan, ini saya masuk 93, terus kebetulan pada saat tahun 98 ini yang sangat terkesan saya bekerja ini pada saat berkolaborasi dengan Pak Saleh Mulyono. Tapi beliau belum menjadi bupati, jadi pada saat itu beliau menjadi kepala dinas pariwisata, terus pindah ke dinas pendapatan, ditanya ini program apa kira-kira pembangunan di Magetan ini yang kira-kira bisa meningkatkan perekonomian. Kebetulan dulu belum ada jalan tembus itu, Sarangan Tawangmangu itu. Di Karanganyar ini kan wisatawannya sudah 2 juta per tahun. Wow. Kita masih di angka 800.000 per tahun. Jadi kami sampaikan ke Pak Saleh Mulyono waktu itu. Pak Saleh kan beliau pernah jadi kepala dinas pariwisata. Nah ini kalau untuk meningkatkan pariwisata tentunya kita harus juga mengambil sisi positifnya dari Karanganyar. Akhirnya kita usulkan juga diskusi dengan Pak Saleh waktu itu. Kalau bisa ya ada jalan yang menghubungkan yang bisa dilalui kendaraan-kendaraan yang sifatnya kendaraan umum untuk lewat di situ. Akhirnya
kita diminta mulai merencanakan jalan itu. Jadi ada 10 tahun itu kita merencanakan jalan Sarangan Tawangmangu. Dan ada lagunya akhirnya Pak ya? Akhirnya ada lagunya. Lagunya waktu Pak Saleh Mulyono jadi bupati. Oke. Beliau menjadi bupati. Dan itu setelah selesai kami dipindah ke Bapeda. Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 kami di Bapeda. Setelah itu Kabak Abang. Tidak sampai 1 tahun. Jadi di akhir 2013 kami di Kepala Dinas PU sampai 2019. Setelah itu diangkat menjadi Sekda. Terus sebenarnya kami ini kan harusnya pensiunnya di Desember 2024. Kebetulan 2023 ini Pak Bupati, Pak Prawoto selesai masa tugas. Akhirnya kami ditunjuk dari Mendagri untuk menjadi PJ Bupati. Hampir 1 tahun. Karena ada kontestasi, kami mengundurkan diri dan mengikuti kontestasi Pilkada 2024-2029. Saya kira sekilas itu. Ya. Oke, berarti memang dari lahir memang di Magetan, pendidikan juga di Magetan, terus pada akhirnya juga berkarir juga di Magetan. Asli Magetan ya Pak, berarti ya? Ya, jadi saya asli Magetan mulai nenek moyang. Mulai nenek moyang. Hafal. Ya, nggak pindah-pindah, kecuali untuk pendidikannya memang tadi seperti UNS, terus seperti Muhammadiyah juga. Tapi kembali lagi ke Magetan untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat. Awal-awalnya mungkin di dinas-dinas terkait, kemudian di Sekda, dan pada akhirnya sekarang ikut kontestasi Pilkada 2024. Nah, kalau berbicara tentang karir Pak Her, ini kan juga kalau untuk bisa melenggang ke AE1-nya Magetan ini kan juga butuh kendaraan ya, politik nih. Ini kan panjenengan juga sebenarnya tumbuhnya memang dari birokrat ya, dari kedinasan. Dari birokrasi murni. Birokrasi murni, bahkan tidak masuk dalam partai politik begitu ya. Seperti apa rasanya pada akhirnya bisa mengcombine mungkin dunia birokrasi dengan politik yang pada akhirnya sekarang dijalani? Ya, jadi memang agak beda antara birokrasi dengan politik. Namun demikian begitu kami ikut kontestasi, tentunya kita juga harus menyesuaikan diri dengan dunia politik. Nah, dunia politik ini kan di politik pasti dunianya dunia kolaborasi dan negosiasi. Ini yang harus kita laksanakan. Betul. Namun demikian dengan pengalaman di dinas, mengelola beberapa kegiatan, mengelola beberapa proyek, saya yakin bisa mengkolaborasikan itu jadi dari beberapa segmen. Jadi selain kita melaksanakan tugas-tugas birokrasi, sebenarnya ya memang kalau masalah politik kita kan tidak pernah ikut, jadi tidak pernah belajar ke arah itu. Banyak ke administrasinya. Tapi karena pada saat memegang administrasi ini mengkolaborasikan berbagai pihak, khususnya pada saat kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompleks seperti contoh saja misalnya membuat jalan tembus itu kan kolaborasinya banyak sekali. Mulai dari masyarakat harus dibebaskan, sosialisasi, berhubungan dengan perhutani yang harus dibebaskan aset-aset pemerintah, bagaimana mengganti rugi, bagaimana kolaborasi dengan institusi-institusi yang berkaitan dengan teknis. Ini saya kira tinggal kita terapkan aja, kita alihkan dengan kolaborasi-kolaborasi yang di bidang-bidang politik. Tentunya pada saat frame kita sama, tujuan kita sama, saya kira mudahlah untuk mengkolaborasikan dari niat-niat baik politisi-politisi yang ada. Itu artinya memang tidak ada kendala berarti dalam rangka mengkolaborasikan birokrasi, kedinasan, pekerjaan di lapangan dengan politik yang notabene ini menjadi kendaraan untuk bisa naik level ke tingkat lebih tinggi, Pak Her. Iya, Mas Ray. Tidak ada yang susah lah ya intinya. Ya, kan kalau kolaborasi, negosiasi, ini kan sebenarnya suatu ilmu yang bisa diterapkan di mana saja. Nah ini nanti yang mulai sekarang tentunya karena kita sudah masuk di dunia politik, berbagai macam pendapat, berbagai macam segmen yang harus kita kolaborasikan, ya pengalaman-pengalaman kita pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kompleks ini kita gunakan. Saya kira tinggal merubah frame-nya saja. Oke. Jadi memang sebegitu
bisa lah ya mengkolaborasikan antara dunia birokrasi, pekerjaan, khususnya di dinas-dinas, dunia birokrat dengan politik yang notabene politik juga sama juga membutuhkan berbagai macam hal-hal yang berbau kolaborasi, negosiasi, sinergitas antar beberapa pihak, dan pada akhirnya sekarang sedang dijalankan oleh Pak Hergunadi dalam rangka menuju ke AE1 Magetan. Dan pastinya kita juga pengen tahu bagaimana pada akhirnya Pak Hergunadi ini bisa melihat Kabupaten Magetan secara versi kacamata Pak Hergunadi. Tapi kita akan break dulu Pak Hergunadi. Habis ini kita akan kembali lagi dan tentunya masih di obrol-obrol spesial dalam rangka Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Tetap bersama kami. Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali ke Pak Hergunadi. Masih semangat Pak ya? Masih semangat. Masih semangat dong, Magetan hebat. Oke, Pak Her. Pengen tahu perspektifnya Panjenengan dari kacamata seorang sosok Hergunadi. Bagaimana melihat Magetan saat ini? Ya, jadi Mas Roy, Magetan ini sangat hebat. Banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Ya. Dan kita mempunyai berbagai macam potensi. Jadi salah satunya tentunya pertanian, pariwisata. Nah itu. Nah, dari pariwisata ini kan saat ini pendapatan asli daerah itu dapatnya yang paling banyak kan dari paling banyak ya. Pajak makan minuman, hotel. Ini tentunya pasti linear dengan kunjungan-kunjungan ke Kabupaten Magetan. Betul. Jadi nantinya kita kembangkan pariwisata dengan berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata. Kita juga akan kembangkan nanti health tourism, jadi rumah sakit yang nantinya juga bisa digunakan untuk wisata. Ini juga sangat memungkinkan. Terus juga di Magetan ini karena daerahnya juga sangat mendukung, ini kita juga kembangkan pendidikan yang ada di Magetan. Contohnya pendidikan tinggi yang sudah dirintis sama Pak Bupati, Pak Prawoto, nanti pasti akan kita kembangkan. Nanti perguruan tinggi yang lain nanti akan kita dorong untuk masuk Magetan. Selain biaya itu. Istilahnya buka cabang juga di Magetan. Jadi banyak lembaga pendidikan yang di sini. Mungkin juga nanti lembaga pelatihan dari departemen. Ini bisa kita tarik ke Magetan. Jadi selain biaya hidup murah, lokasinya juga sangat mendukung untuk proses belajar mengajar. Nah ini nanti kita harapkan pada saat pendidikan ada di Magetan ini 15-20 tahun lagi pasti mengajak keluarganya ke Magetan. Nah ini juga sangat mendukung sektor pariwisata. Selain itu kan kita juga tidak menutup mata, Magetan ini kan sangat subur. Jadi sangat subur dan juga petani kita itu ada sekitar 65% ini Mas Tori. Jadi 65% penduduk di Magetan ini petani. Tentunya kita juga akan mengembangkan sektor ekonomi ini dari sektor pertanian. Ini sangat menjanjikan sekali. Ini kita tentunya inginnya membentuk petani-petani milenial. Jadi petani-petani yang lebih modern, nanti generasi muda kita tingkatkan SDM-nya untuk menjadi petani-petani milenial. Karena sumber daya airnya banyak, terus juga daerahnya subur. Terus ketahanan pangan ini kan sekarang ini menjadi tren baik nasional maupun internasional. Jadi permasalahan-permasalahan global yang kita hadapi, kebijakan pemerintah pusat mengarah ke ketahanan pangan, dan yang sektor pangan ini tentunya lebih mudah pemasarannya dan dicari oleh banyak orang. Hampir setiap hari dicari ya. Setiap hari kita membutuhkan makan. Betul. Terus juga kan saat ini juga masih banyak bahan-bahan makanan kita yang diimpor, ngambil impor dari luar negeri. Nah ini nanti kita kembangkan dengan petani milenial sehingga kita lihat apa yang ada yang harus kita cukupi dari luar, nanti Magetan yang ikut berperan. Selain itu nanti kita juga akan kembangkan karena yang paling dekat dengan pertanian ini kan sektor perikanan sama sektor-sektor peternakan. Jadi di lingkungan keluarga nanti kita kembangkan juga. Nanti goalnya juga untuk menunjang pariwisata yang lebih hebat lagi. Berarti pariwisata masih menjadi primadona sekali untuk di Kabupaten Magetan ya Pak ya? Jadi kita mempunyai banyak potensi. Dalam arti memang selama ini
ya siapa yang tidak tahu Sarangan gitu ya. Semua orang di seluruh Indonesia sepertinya tahu gitu ke wisata Sarangan yang begitu eksotisnya begitu. Tapi pada akhirnya kan mungkin tidak hanya Sarangan sentris saja kan. Pasti ada beberapa pengembangan-pengembangan lagi. Ya, jadi Sarangan ini sebagai kuda penarik saja. Oke. Nah, nanti daerah-daerah lainnya ini kan mulai kita kembangkan. Nanti kita kembangkan. Karena masih banyak lokasi-lokasi wisata yang lain, khususnya yang di lereng-lereng gunung ini mempunyai view indah. Betul. Udaranya sejuk, dan ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya wisata keluarga, wisata bersama. Sekarang ini kan sudah mulai tumbuh lifestyle, olahraga-olahraga yang untuk kesehatan. Nah, ini nanti akan kita kembangkan. Tinggal nanti kita tunggu saja perannya generasi muda ini untuk mengelola itu supaya lebih profesional. Tentunya kita pasti meminta bantuan, support, peningkatan SDM dari pengelola-pengelola wisata yang lebih modern. Itu artinya sebenarnya ada beberapa hal yang kurang nggak sih Pak dari Magetan, dalam arti gini, dari tadi kita mungkin membicarakan beberapa potensi-potensi Magetan yang luar biasa seperti pariwisata, kemudian tadi Panjenengan juga sempat menyinggung masalah pendidikan yang sepertinya ada beberapa universitas negeri yang akan buka cabang juga di Magetan. Kalau untuk beberapa hal-hal yang kurang yang sepertinya harus dibenahi itu apa Pak? Jadi kita pasti namanya pertumbuhan ekonomi kita harus membenahi infrastrukturnya. Infrastruktur. Nah, infrastruktur sekarang kan kabupaten sudah cukup bagus. Nanti di tingkat desa tentunya harus kita tingkatkan. Contohnya misalnya jalan atau apa? Di infrastruktur jalan khususnya yang di tingkat desa ini kan perlu kita tingkatkan sehingga nanti pada saat pengembangan pariwisata bisa sampai ke desa-desa. Karena kita mempunyai banyak lokasi wisata di lokasi desa-desa ini yang menawarkan pemandangan indah, menawarkan udara yang sejuk, menawarkan bentuk kolaborasi sosial dengan masyarakat desa ini yang sangat menarik. Nah, ini akan juga saat ini kan sudah menjadi tren ini. Jadi hidup bahagia, hidup sehat, ini kan sudah menjadi tren. Terus jarak kita itu sangat menguntungkan. Jadi posisi Magetan ini kan di tengah. Dari ujung timurnya Pulau Jawa ke tengah, dari Jakarta pun ke tengah. Kita itu kalau dari Jakarta ke Magetan kan cukup 8 jam itu. Jadi misalnya Jumat pulang kerja, mau ke Magetan, nanti Sabtu misalnya, satu keluarga naik sepeda keliling. Sambil lihat udara, lihat pemandangan yang indah, menikmati udara yang sejuk. Minggu pagi pulang lagi bisa. Misalnya dari Solo, dari Jogja gitu kan posisinya Jawa Timur tapi sebelah barat. Kemudian dari Jawa Tengah pun juga masih dekat dengan Solo, Jogja yang notabene wisatawan tuh bisa banget untuk bisa misalnya sehari ke Magetan untuk bisa wisata seperti itu. Aksesnya bisa tidak terlalu jauh gitu ya. Aksesnya tidak terlalu jauh. Sekarang kan pemerintah sudah menyediakan infrastruktur jalan tol. Ini kan sangat eman lah kalau misalnya tidak kita manfaatkan. Nah, tapi kalau untuk yang dilihat sekarang, kalau kita berbicara infrastruktur, memang beberapa jalan khususnya lagi-lagi kita ke Sarangan lagi gitu Pak. Ini kan juga sudah baik, sudah mulus, sudah enak gitu untuk dilalui. Tapi ada beberapa, tadi Panjenengan menyinggung bahwa ada beberapa potensi-potensi di beberapa titik-titik di lereng Gunung Lawu yang sebenarnya punya potensi bagus. Tapi untuk infrastruktur misalnya jalannya menuju ke sana, aksesnya, itu apakah juga sudah baik atau masih kurang? Ya gini Mas Tori, wisata ini kan memang dialokasikan di daerah-daerah tertentu yang mengandung wisata. Namun demikian nanti hasilnya pasti dinikmati oleh seluruh masyarakat Magetan dimanapun, seluruh wilayah Magetan. Nah ini infrastruktur yang di daerah-daerah lain yang lebih indah, lebih bagus, memang harus kita tingkatkan. Karena belum mampu untuk mendukung transportasi dari wisatawan itu loh. Nah ini infrastrukturnya harus kita buat. Tapi yang jelas untuk jalan porosnya kan sudah jadi. Pati sampai dengan Tangmangu itu sudah lancar. Dan nanti tinggal feedernya. Kita mempunyai daerah sampai dengan Poncol bagus, Panean itu apalagi banyak view-view yang bisa dikembangkan. Jadi Plaosan, Sidorejo, Panean ini kita dorong untuk ditingkatkan pariwisatanya, ini lebih bagus daripada yang di sebelah lah, lebih bagus. Nah, ini nanti kalau berkembang tentunya akan berdampak pada seluruh masyarakat Magetan ekonominya. Mungkin ada beberapa potensi-potensi yang sudah dibaca sama Pak Hergunadi yang ini sepertinya menarik nih. Misalnya, contohnya di daerah mana, Pak? Jadi gini, dari bawah ini sudah ada. Dari sumber dodol itu kita menawarkan sumber air yang mempunyai pH agak netral, yang sangat bagus untuk kesehatan.
Loh ini di atasnya banyak sekali sumber-sumber itu, view-view indah, dimulai dari Sidomulyo, ke Kapak, sampai ke Jabung. Ini mempunyai potensi-potensi alam yang sangat bagus dibandingkan dengan daerah yang lain. Dalam tanda kutip, daerah-daerah yang sekarang ini menjadi ikon wisata. Ya. Nah, ini lebih bagus daripada itu. Nah, ini yang perlu kita kembangkan tentunya infrastruktur jalan yang utama. Jalan yang utama. Ya, jalan yang Karena akses itu penting sekali untuk bisa menuju ke tempat-tempat wisata itu. Kalau misalnya memang ada beberapa potensi wisata yang bagus, tapi memang aksesnya susah, itu kayaknya juga akan menghambat juga, Pak. Menghambat Betul. perkembangan wisata. Masyarakat juga mau ke situ juga, jalannya susah atau jalannya masih rusak kayak gitu-gitu kan pada akhirnya bisa menghambat wisatawan untuk bisa menemukan lagi hidden gem di Magetan, gitu ya Pak ya. Oke, semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Pak Hergunadi, calon Bupati Magetan, dan menuju kontestasi Pilkada 2024 ini, pastinya masih kita akan lanjutkan obrolan kita setelah ini, tetap di Obrol-Obrol Spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di Obrol-Obrol Spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Masih juga bersama dengan Pak Hergunadi. Ya. Mantap banget. Tetap Pagi penonton. Iya. Kemarin kesini pakai belangkon, dan ini tetap konsisten pakai belangkon ya. Oh ya, mungkin bisa cerita sedikit Pak, kenapa pakai belangkon nih? Ciri khasnya apa? Ada beberapa makna tersirat mungkin yang ingin disampaikan ke masyarakat. Iya, kalau belangkon ini kan budaya Jawa. Ya. Selain kita memakai peci, kami juga sering memakai peci, Mas Tori. Jadi ini kan nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya. Terus kelihatannya saya pakai belangkon kok rada cocok gitu loh. Oke, siap. Jadi kelihatan enak dipandang ya. Enak dipandang, ya. Tetap matching lah ya. Oke. Kembali lagi ke kontestasi Pilkada Serentak 2024, Pak Her. Ini menarik bahwa panjenengan kemarin sempat menduduki posisi sebagai PJ Bupati Magetan, dan pada akhirnya harus mengundurkan diri dan berani untuk maju menjadi Bupati Magetan, calon Bupati Magetan. Sesusah apa keputusan itu dibuat dan kenapa Pak pada akhirnya tertarik untuk bisa menuju AE1 Magetan? Ya, jadi gini, Roy ya, untuk mengambil keputusan ini kan memang pertimbangannya sangat berat. Karena kan kita pasti mempunyai program-program untuk kabupaten lah, bukan secara pribadi. Pasti. Untuk kabupaten. Sebenarnya kami juga mempertimbangkan kemarin, jadi kita selesaikan PJ-nya sampai Desember, masih banyak permasalahan di kabupaten ini yang berkaitan dengan aset. Kami inginnya aset kita selesaikan, nanti setelah itu kita buat satu contoh untuk pengelolaan aset yang bagus. Setelah itu nanti yang selanjutnya ini lebih mudah untuk melaksanakan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kami sebenarnya mempunyai cita-cita aset yang kemarin, kan masih banyak aset-aset potensial kita yang kemarin masih belum ada alas haknya, dan juga masih perlu tata cara pengelolaannya sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak khususnya, dan juga bisa berdampak pada pendapatan daerah, terus pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sebenarnya sudah kita schedule, tapi juga karena tentunya ya memang sangat berat untuk melepas itu. Selain itu kalau masalah kepentingan pribadi tentunya juga ada beratnya. Kenapa? Akhirnya kalau mundur ini kan golongan saya tidak naik ini hadiahnya. Jadi seharusnya kita dapat tambahan satu golongan, akhirnya tidak. Ini yang membuat agak memerlukan pertimbangan yang panjang. Tapi pada khususnya kami tetap mempertimbangkan kepentingan kabupaten, bukan masalah kepentingan pribadi. Betul. Saya kira itu. Itu artinya memang pengabdian di Kabupaten Magetan sepertinya tidak cukup di posisi sebelumnya saja di Sekda misalnya, karena ketika bisa naik level khususnya di AE1 kan otomatis beberapa keputusan-keputusan krusial menyangkut masyarakat, beberapa kebijakan-kebijakan juga bisa langsung diambil alih oleh panjenengan gitu Pak ya, kurang lebih ya. Kemarin untuk bisa memutuskan hal ini diskusinya sama orang-orang terdekat seperti apa Pak? Keputusan mungkin ada komentar atau tanggapan dari keluarga atau teman-teman dekat? Ya. Jadi kalau teman-teman dekat ini lebih banyak malah mendorong, disuruh untuk
maju. Jadi ya ini yang teman-teman dekat. Tapi dari keluarga tentunya karena kita juga setengah tahun lagi lah Saporna dan juga kita sampaikan program-programnya itu sebelumnya ini ya agak keberatan. Oh ya? Ya, agak keberatan sebelumnya. Tapi setelah kita mengambil keputusan ya semua mendukung akhirnya. Tapi dengan pasti kami punya argumen-argumen. Ya. Berarti kemarin sempat ketemu sama keluarga untuk bisa berdiskusi, untuk bisa bicara dari hati ke hati bersama dengan keluarga besar seperti itu, Pak ya? Iya, jadi kita bicara sama keluarga besar, khususnya sama anak, sama istri, dan juga tentunya dengan saudara-saudara adik-adik saya. Dengan kakak-kakak dari nenek dan lain-lain itu sudah kita diskusikan. Ya, yang pertama ya keberatan pertama. Tapi karena ada dari teman-teman ini banyak dorongan, dari masyarakat Magetan juga banyak dorongan, dan juga mempelajari banyak potensi-potensi Magetan yang bisa kita kembangkan, dan akhirnya kita putuskan untuk maju. Sebesar apa dukungan keluarga terhadap keputusan panjenengan, Pak? Jadi karena keputusan sudah diambil, akhirnya keluarga ini all out. All out, jadi mendukung penuh. Mendukung penuh. Berarti pastinya beberapa usaha-usaha juga akan dilakukan untuk bisa mensukseskan kontestasi Pilkada 2024 nanti, Pak ya? Ya. Pak Her, ada beberapa kabar-kabar juga informasi yang saya dapat nih. Katanya Pak Her Gunadi ini juga sempat mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh-tokoh di Magetan yang berdomisili di Jakarta, Pak, katanya. Ini benar nggak, Pak? Dan ini tokoh-tokohnya mungkin siapa saja dan dukungan seperti apa yang mereka berikan dari jauh? Ya, jadi gini, kami ini maju lebih karena dorongan dari masyarakat Magetan. Jadi dari masyarakat Magetan banyak yang meminta lah, mendorong saya untuk maju. Tentunya kami kan juga minta doa restu lah kepada senior-senior kita. Baik yang ada di Magetan maupun yang ada di kota lain, termasuk di Jakarta. Tapi tidak hanya di Jakarta. Jadi beberapa tokoh yang berdomisili di kota lain tentunya kami minta untuk kita mohon saran, masukan, pertimbangan, dukungan, apakah kalau misalnya apa baik buruknya ketika kami maju. Jadi saya kira juga ketika kontestan ini kan juga mungkin kita juga enggak tahu lah, tapi kami kan minta pertimbangan, minta doa restu kepada tokoh-tokoh yang ada di Magetan dan juga yang ada di luar kota. Di luar kota. Ya. Contohnya misalnya beberapa tokoh-tokoh itu siapa dan bentuk dukungannya seperti apa, Pak? Dengan dari kejauhan itu apakah memang hanya by phone menunjukkan dukungannya lewat lisan saja, atau mungkin ada beberapa hal-hal yang bisa memacu semangatnya panjenengan untuk bisa maju? Jadi kalau tokoh-tokoh ini kami tidak kalau menyebut nama. Jelas ada beberapa tokoh senior ini kita sowan karena kita ingin juga mendapatkan masukan. Beliau-beliau kan lebih senior. Betul. Beliau-beliau juga pasti paham politik. Paham politik. Jadi kami sowani satu persatu yang sempat, tapi ada yang tidak sempat lewat saudara, lewat teman, supaya memberikan masukan kepada kami. Tapi tentunya supportnya ini ya doa restu. Nanti menyampaikan kepada saudaranya dan seperti itu. Jadi supportnya seperti itu. Lebih banyak ke doa restu, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Berarti beberapa pertimbangan-pertimbangan dan juga diskusi-diskusi menyangkut nantinya ketika memang terpilih menjadi AS1 di Magetan juga sudah dilakukan, Pak ya. Dalam arti memang ada beberapa masukan-masukan, ada beberapa diskusi-diskusi yang mungkin sudah menyangkut gagasan-gagasan membangun Magetan itu sudah dilakukan. Salah satunya katanya Kang Woto. Nah, ini kan juga dengar-dengar juga dukung panjenengan. Ini benar nggak sih, Pak? Ya, jadi kan kita juga sudah sowan ke Kang Woto. Sudah sowan, tentunya kita kan melanjutkan program-program beliau. Jadi melanjutkan program-program beliau, terus kita tingkatkan lagi. Ya tentunya dengan beliau memberikan doa restu, kita sudah sowan. Lah, menurut pendapat kami pribadi menurut pendapat kami pribadi tentunya Kang Woto juga mendukung kami. Secara pribadi nih. Siap. Itu artinya memang beberapa hal-hal yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Suprawoto di Kabupaten Magetan akan dilanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ada beberapa
hal-hal yang didiskusikan sama Kang Woto nggak waktu itu yang cukup krusial untuk membangun Magetan, Pak? Ya kita diskusikan karena program-program Kang Woto ini kan sangat bagus sekali. Jadi untuk meningkatkan SDM, birokrasi lebih terbuka. Betul. Terus juga ini kan juga menjadi program kita. Khususnya beliau sangat intens, mempunyai atensi tinggi di bidang pendidikan. Ini nanti kita lanjutkan literasi juga. Literasi. Jadi hal-hal yang positif ini tentunya akan kita lanjutkan, dan juga saran-saran masukan dari Kang Woto kan juga sudah menjadi juga program-program kita untuk kita laksanakan ke depan. Jadi memang ada beberapa program-program yang nantinya pasti akan dilanjutkan berarti ya? Iya. Pasti akan dilanjutkan. Jadi kita lanjutkan. Dan memang ada beberapa pengembangan-pengembangan juga dong dari program-program itu yang akan dilakukan. Dan itu sudah mendapatkan restu dari Kang Woto. Iya, jadi kan tentunya kegiatan-kegiatan Kang Woto kan juga belum selesai. Ya, ada beberapa PR lah ya. Ya, pondasi-pondasi yang sudah dirintis seperti bidang pendidikan, bidang-bidang literasi, terus juga untuk meningkatkan wisata. Nah, ini kita pacu lebih tinggi lagi. Kita pacu lebih tinggi lagi, kita lengkapi dengan nanti untuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat ini intinya pengangguran, supaya pengangguran terbuka ini terkurangi secara drastis lah. Iya, betul. Oke, semakin menarik obrolan kita bersama dengan Pak Hergunadi, ya, calon Bupati Magetan untuk kontestasi Pilkada serentak 2024 ini. Masih akan ada beberapa hal menarik yang akan kita kupas bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol spesial Pilkada serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di obrol-obrol spesial Pilkada serentak 2024 menuju AE1. AE1-nya Magetan. Ada Pak Hergunadi. Halo pemirsa. Tetap menyapa pemirsa Jopos TV ya. Sekali lagi terima kasih banyak loh Pak Her, di tengah kesibukannya sudah mau lagi gitu untuk kita undang. Dan kembali ke Pilkada serentak nih Pak Her. Akan menarik ketika kita membicarakan apa yang sedang dijalani sekarang ya. Panjenengan mengikuti Pilkada serentak 2024, kontestasi yang sepertinya akan cukup menarik nantinya, berpasangan dengan Bapak Basuki Babusalam. Seperti apa sosok Pak Basuki Babusalam ini di mata seorang Pak Hergunadi? Ya, jadi sebelum kontestasi ini kita kan juga sudah berkomunikasi lama ini. Jadi maksudnya itu sudah bergaul lah. Iya. Beliau ini sering ngopi-ngopi bareng, Pak. Iya, jadi pernah ngopi, sering ngopi lah ini. Tentunya kan menurut pendapat kami ini kan orangnya baik lah, baik, dan juga mempunyai latar belakang menjadi anggota DPRD provinsi 4 kali, jadi mempunyai pengalaman yang sangat cukup lah. Betul. Lebih lah. Sudah mempunyai pengalaman yang lebih untuk bisa nanti berdiskusi dengan kami memasukkan Magetan. Dan beliau ini kan juga selain itu dosen di Surabaya. Iya. Pendidik juga ya. Pendidikannya juga, sekolahnya cukup lama juga, doktor. Nah ini kita harapkan nanti kan bisa kita ajak diskusi untuk memajukan Magetan. Jadi sebelumnya juga kita sudah berkomitmen dengan beliau. Bagaimana dalam hal nanti apabila dipercaya, kita harus full berjuang penuh untuk Magetan. Jadi kesempatan yang diberikan oleh rakyat jangan sampai disia-siakan. Ini beliau, kita juga berkomitmennya ada saksinya gitu loh, keluarganya. Terus setelah itu ada dengan ketua partainya, dengan masyarakat. Jadi kita sepakat untuk hanya satu pikiran memajukan Magetan, lainnya tidak. Ini harus disepakati dulu. Karena kalau tidak seperti itu, percuma nanti memimpin Magetan yang punya potensi yang sangat bagus ini. Iya. Intinya tetap semuanya demi kemaslahatan masyarakat banyak, masyarakat Magetan gitu ya. Itu tadi mungkin Pak Her sempat menyinggung beberapa latar belakangnya Pak Basuki sebagai salah satu pendidik juga, terus pengalamannya juga di DPRD provinsi juga ya. Mungkin ada beberapa hal menarik yang bisa dilihat dari kacamata Pak Her melihat sosok Pak Basuki Babusalam ini. Mungkin ada beberapa hal yang cukup menyenangkan untuk bisa berdiskusi dengan Pak Basuki, atau mungkin ada beberapa ide-ide dari beliau yang wah ini sepertinya menarik nih gitu. Ya, jadi beliau ini kan lahir di Tapak ya, di daerah atas, di pegunungan. Otomatis sangat cocok. Jadi gini, maksud saya itu,
beliau tahu persis bagaimana kondisi pedesaan. Pedesaan. Nah, padahal kita ini kan akan mengembangkan pedesaan. Ya, pas. Ya, beliau pas dan juga mempunyai pengalaman di provinsi 4 kali jadi DPR. Dan pada saat diskusi banyak ide-ide yang kira-kira bisa kita kembangkan nanti untuk mengembangkan Magetan. Oke. Khususnya untuk memaksimalkan potensi wisata yang basisnya desa-desa. Beliau kan sangat paham karena beliau kan orang desa beliau. Betul. Dari Tapak. Meskipun bukan berarti nun sewu, tidak mengecilkan arti lokasi. Semuanya sudah jadi kota lah. Iya. Kalau diskusi sama Pak Basuki gitu biasanya lebih seringnya diskusi empat mata sambil ngopi, sambil ngobrol santai gitu, atau memang dalam lebih suka yang ada beberapa teman-teman yang lain koalisi partai dengan suasana yang mungkin sedikit formal gitu, atau gimana Pak biasanya? Jadi gini, kan kita itu kalau diskusi ya kadang memang berdua ngopi, menyampaikan masing-masing. Tapi juga banyak orang juga lebih bagus karena kan lebih banyak yang memikirkan itu pasti hasilnya lebih bagus. Jadi kadang-kadang dengan partai kita ngopi-ngopi. Kalau formal itu kadang-kadang susah karena belakang itu menyampaikannya susah. Tapi kalau dengan ngopi banyak permasalahan itu bisa teratasi gitu. Betul. Berarti memang mungkin bersama dengan beberapa teman-teman koalisi partai, tapi suasananya tetap santai ya, tidak formal ya. Karena mungkin ada beberapa kondisi di mana ketika misalnya panjenengan dengan Pak Basuki ini bisa ngobrol empat mata dari hati ke hati, itu biasanya sih bisa unek-uneknya bisa sampaikan gitu Pak. Tapi tentunya ketika ada teman-teman yang lain nggak masalah juga kan, toh bisa saling berdiskusi satu sama lain juga ya Pak ya. Nah, terus ada juga anggapan bahwa panjenengan sama Pak Basuki ini katanya sih pasangan kuda hitam, Pak. Nah, ini anggapan seperti ini apa komentarnya, Pak? Ya berarti kalau kuda hitam kan larinya kencang gitu. Paling cepat mencapai tujuan. Oh iya. Ya, nanti kalau asumsi masyarakat seperti itu, tentunya kita berterima kasih melihat kita mempunyai potensi yang besar kan untuk memenangkan kasus pilkada ini. Jadi saya kira ya kita tetap siap, mesin kita siap, semua perangkat kita siap. Pada saat maju kan tentunya kita sudah ada perhitungan-perhitungan. Betul. Sudah ada hasil-hasil survei dari pihak-pihak teman-teman ini. Ya. Tentunya sudah perhitungan kita sudah. Itu artinya memang kalau sudah ada anggapan kuda hitam ini, apakah memang cara-cara pendekatan panjenengan ke masyarakat, kampanyenya, atau beberapa hal-hal yang akan dilakukan usaha-usaha dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini masih dalam langkah-langkah yang senyap seperti itu, atau mungkin masih belum terlalu kelihatan banget gitu, atau gimana Pak? Kalau dianggap kuda hitam loh ya. Jadi gini Mas Fahri, ya memang kalau misalnya masih dianggap senyap ini memang kita kan seringnya diskusi dengan masyarakat. Karena kan memang gini, mungkin masyarakat juga tidak blow up ya. Kita melaksanakan diskusi-diskusi, ngopi bareng. Oh sering? Ya ngopi bareng ini kita laksanakan. Sama masyarakat. Sesering apa? Ya sering tiap malam ini. Waktu jadi PJ itu kan Surya Graha kita buka. Oh gitu. Jadi semua boleh masuk, ngopi. Ini ternyata banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan ngopi dengan masyarakat. Betul. Ini kalau ada Pak Guru misalnya petani, mau rapat atau mau sering depan belakang itu loh, usulannya tidak nyampe. Tapi kalau ngopi kan bebas ya. Beliau mengusulkan, kita pancing solusinya, malah beliau bisa memberikan solusi. Nah ini kan memudahkan kita untuk bisa berinteraksi. Sampai jam berapa Pak begitu biasanya? Ya, kita kan kadang-kadang pulang sampai jam 2. Beberapa lokasi. Masyarakat minta, Pak diundang beraudensi di sini. Oke silakan. Nah ini kan ngobrolnya enak itu. Ya. Dan pasti Pak Her ada? Iya. Atau harus janjian dulu, atau memang ada beberapa waktu yang memang disediakan Pak Heri Gunadi sendiri untuk bisa menemui masyarakat, sehingga pada akhirnya siapapun yang datang ke tempat pasti akan ditemui, atau seperti apa? Ya kalau pada saat di tempat kita menemui kan mudah, tapi kebanyakan masyarakat ini mengundang. Oh gitu, mengundang. Nanti giliran ini kan kita jadwalkan mengundang ke lokasi masing-masing. Beliau menyediakan kopi, tempat kita ngopi, itu usulan-usulannya apa, saran-sarannya untuk pemenangan gimana, karena beliau juga mempunyai atensi untuk kita menang. Jadi bukan hanya kita saja. Ada beberapa masukan dan juga diskusi dengan masyarakat tuh, misalnya apa saja Pak keluhan-keluhan dari masyarakat? Ya kalau masyarakat ini tentunya
di keluhannya itu pasti inginnya peningkatan pelayanan dari birokrasi. Oke. Jadi pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan birokrasi ini diminta lebih hebat lah maksudnya. Lebih hebat itu lebih cepat juga. Lebih terbuka. Lebih efektif juga. Ya, lebih efektif dan tidak ribet. Ini yang diminta. Nah, kemudian untuk bisa menjaga soliditas partai politik, ini gimana Pak? Apalagi panjenengan kan orangnya birokrat banget nih. Ya. Terus sekarang juga harus berkonsolidasi dengan partai politik, harus melakukan berbagai macam diskusi-diskusi, harus melakukan berbagai macam koordinasi, sinergi antara partai satu dengan yang lain. Bagaimana meningkatkan soliditas partai, mesin partai khususnya? Ya kebetulan kita untungnya ini partai ini mempunyai tujuan yang sama pada saat ini. Ya. Jadi untuk membuat Magetan hebat. Ini lebih mudah untuk kita kolaborasikan karena beliau-beliau ini lebih mementingkan untuk kepentingan kedepannya daripada kepentingan yang bersifat sesaat. Nah ini yang kita rasakan lebih mudah untuk mengkolaborasikan. Jadi selama ini kita berkolaborasi dengan banyak 7 partai lebih itu. Kemarin juga dari Partai Prima masuk lagi, ini kan enak diskusinya gitu loh. Jadi ada pembagian tugas, ada pembagian kewenangan, yang ini intinya itu hanya satu untuk menuju kemenangan Magetan hebat. Jadi saya kira selama ini belum ada lah friksi-friksi seperti itu, karena frame kita sama. Ada sekitar 6 partai politik parlemen dan non-parlemen ya Pak ya, yang mendukung panjenengan. Seintens apa melakukan pembicaraan bersama dengan teman-teman partai? Tadi panjenengan juga sudah menyampaikan bahwa ketika visi dan misinya sudah jadi satu, otomatis mungkin akan mudah gitu untuk bisa berkonsolidasi, berkoordinasi. Tapi seintens apa? Apakah memang setiap hari selalu mengadakan pertemuan bersama dengan teman-teman partai dan lain-lain? Jadi kita itu di pos pemenangan itu biasanya habis jam 12, ini ngumpul. Oh gitu. Karena kan sebelumnya ini kita menyapa masyarakat karena diminta datang dan lain-lain. Iya. Nah ini ada bidang, kan semua orang itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ini ada masukan yang bidang IT, nanti ada ketua partai yang lebih ahli. Nah ini menyampaikan. Kita diskusi terus untuk melaksanakan proses pilkada ini. Oke. Nice. Jadi beberapa usaha-usaha juga sudah dilakukan mulai dari konsolidasi ke partai-partai politik. Dan juga tentunya saya tertarik dengan diskusi bersama dengan masyarakat sambil ngopi tadi ya. Menarik sekali. Masih ada satu segmen lagi. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol Spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Kembali lagi di Obrol-Obrol Spesial Pilkada Serentak 2024 menuju AE1. Dan masih juga bersama dengan calon Bupati Magetan, Bapak Her Gunadi. Pagi pemirsa. Iya. Senang saya selalu menyapa pemirsa ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak, panjenengan kan juga mobilitasnya tinggi lah ya, kemana-mana menyapa masyarakat, ketemu teman-teman partai, melakukan konsolidasi dan lain-lain, rapat-rapat, menjaga kesehatan dan semangatnya biar tetap fit itu apa sih Pak? Sering olahraga misalnya? Ya kalau seperti ini tentunya tidak sempat untuk olahraga Mas Roy. Yang penting kita ikhlas, bahagia, tiap pagi minum madu, sudah itu. Oh tiap pagi minum madu, oke. Dan ngopinya jangan lupa ya? Ngopi tetap, ngopinya tetap. Oke. Pak Her Gunadi, kontestasi Pilkada 2024 tentunya akan kita jelang bersama ya, 27 November ya. Kita akan nyoblos bersama calon-calon pemimpin daerah di masing-masing wilayah. Dan tentunya ini juga merupakan satu challenge juga, satu tantangan juga untuk panjenengan. Bagaimana pada akhirnya Pilkada selalu ada yang menang, ada yang kalah. Terlebih katanya nih, dua paslon pesaingnya panjenengan ini katanya mesin partainya, mesin politiknya ini juga cukup bagus gitu. Seberapa siap untuk menang dan seberapa siap untuk kalah? Karena saya bilang kenapa menang juga harus siap, karena menang juga ada resikonya, kalah juga ya tentunya ada resikonya, dan pasti ada beberapa perasaan-perasaan yang memang sedih dan kecewa dan lain-lain. Seberapa siap Pak panjenengan untuk menang dan kalah? Ya, jadi dari
perangkat yang kita punya, ini kita optimis menang. Kita optimis menang. Dan juga memang dalam kontestasi pastilah namanya 3 masa menang semua. Betul. Kan pasti juga ada yang kalah kan. Iya. Pemenangnya sebenarnya masyarakat Magetan. Iya. Jadi apapun yang terjadi pasti ini merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk Kabupaten Magetan. Betul. Semua harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Menang ikhlas, kalah juga ikhlas karena pasti merupakan hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk Kabupaten Magetan. Berarti ini misalnya dibayangin aja nih Pak, baru dibayangin aja misalnya kalah sekecewa apa dan mungkin akan seikhlas apa juga nantinya. Ya, semuanya ini kan keputusan masyarakat. Kita tetap bersyukur. Kita tetap bersyukur. Keputusan masyarakat pasti yang terbaik untuk Kabupaten Magetan. Itu kalau kalah. Iya. Nah, kalau menang, nah ini menarik juga. Kalau menang, Pak, panjenengan kan nantinya kita bayangin aja misalnya Pak Heru Gunadi pada akhirnya bisa menjabat sebagai Bupati Magetan, benar-benar menjadi AE1 Kabupaten Magetan. Menang. Ini kan ada risikonya juga, Pak. Risikonya salah satunya siap dikritik masyarakat. Seberapa siap dikritik masyarakat? Ya, jadi gini. Kalau menang, nanti pasti kita tetap mendengarkan semua pihak. Jadi karena kan itu tadi, pendapat banyak orang itu pasti lebih baik daripada pendapat satu orang. Terus juga kita ini tidak menutup kemungkinan, namanya manusia pasti punya kelemahan. Kalau tidak ada yang kritik, lah ini nanti terus jadi apa? Jadi kita ini paling welcome terhadap kritik. Tidak ada kritik berarti tidak ada masukan dong ya? Berarti. Dan tidak ada kritik, jangan-jangan malah nggak sayang, benar nggak sih Pak? Iya, kalau nggak ada kritik nanti kita nggak tahu. Kelemahan-kelemahan kita nggak tahu, bagaimana memasukkan Magetan lebih baik kita nggak tahu, kita itu sudah sering dikritik gitu. Iya. Kan jadi birokrasi itu kan pasti tumpuan kesalahan. Betul. Apapun kekecewaan masyarakat kan tidak pernah puas, ingin pelayanan lebih baik dan kita ini tempat untuk menampung itu, untuk memperbaiki kinerja kita selanjutnya gitu. Tumpuan kesalahan ya. Iya. Lebih-lebih dulu kepala dinas PU itu. Iya. Ada jalan retak dikit aja udah disalahin kepala dinasnya, kepala bupatinya, kepala kebijakannya. Nah, seberapa sering sih Pak panjenengan mungkin sebelum ini mungkin sempat dikritik, dan kritiknya tuh biasanya mereka lebih ke langsung atau di sosial media misalnya? Ya, kita menerima kritik langsung, sering juga. Ini kan untuk perbaikan. Jadi kalau dikritik lebih bagus. Di media sosial kita juga terima kritik banyak sekali. Juga melalui langsung, melalui kalau dulu SMS, WA. Kepala dinas PU itu sebelum subuh loh sarapannya kritik. Mau sholat subuh sudah dapat kritik dulu. Gitu. Paling nggak kritik itu kayak keripik juga ya. Maksudnya pagi sarapannya kritik yang jadi keripik. Tapi sambil ngopi, sambil ngopi juga. Tapi jadi tetap pagi-pagi ngopi, tetap dapat kritikan dari masyarakat. Dan itu biasa, Pak ya? Ya biasa. Kita itu lebih untung dikritik karena begitu kita dikritik, pemerintah tanpa mengeluarkan biaya dapat masukan untuk perbaikan. Misal ini ada orang kritik jalan. Jaraknya agak jauh dari kantor. Kalau kita ingin tahu sendiri sudah berapa anggaran pemerintah yang digunakan untuk perjalanan dinas. Betul. Kalau kita dikritik, syukur-syukur ngeritiknya pakai fotonya sekalian. Nah ini kan enak, kita tinggal nyiapkan perangkatnya, dapat kritiknya, langsung kita ke sana selesai. Nah ini yang kita harapkan, kritik-kritik dari masyarakat, masukan dari masyarakat. Pada saat ada kelemahan, nanti kita tinggal mikirkan jalan keluarnya lebih cepat. Iya. Dan itu sekali lagi buat saya pribadi mungkin merupakan wujud sayangnya masyarakat kepada panjenengan Pak ya, karena ketika mereka masih mau mengkritik itu artinya masih mau mengingatkan. Kalau misalnya nggak ngasih kritik, jangan-jangan mereka udah nggak peduli nih. Mereka udah nggak sayang lagi sama Pak Her misalnya. Ini malah sama pemerintah. Jadi kritik ini merupakan peran serta masyarakat untuk ikut mempunyai pemerintahan gitu. Betul. Karena ibaratnya Kabupaten Magetan tuh kayak rumah, kan? Rumahnya ditinggali bersama, kalau misalnya ada gentengnya bocor, ya otomatis tidak hanya masyarakatnya atau kepala daerahnya aja yang ngerasain, tapi semuanya gitu kan Pak ya. Dan kita harus bisa benar-benar saling sinergi satu sama lain untuk bisa membangun dan merawat rumah kita bersama, kurang lebih seperti itu. Terakhir Pak, harapan ke depan Pak.
Ya. Harapan untuk kontestasi Pilkada 2024 dan tentunya harapan untuk Kabupaten Magetan tercinta. Seperti Jadi kita harapkan, ini kan pesta demokrasi. Betul. Negara mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk pesta demokrasi ini. Nah ini kita berharap masyarakat bisa menikmati, namanya pesta juga bahagia. Ini kesempatan yang sangat membahagiakan bagi masyarakat dalam waktu 5 tahun diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya. Gitu loh. Jadi kita berharap pesta demokrasi ini betul-betul menjadi pesta demokrasi yang membahagiakan, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih tanpa intimidasi, tanpa ada rasa takut, tanpa ada ancaman. Bisa menyalurkan seikhlas mungkin. Ini momen yang sangat membahagiakan. Ini banyak anggarannya banyak. Pemerintah menyediakan anggaran yang tinggi untuk memberikan kesempatan masyarakat berpesta pora dalam menentukan haknya. Nah, ini kita berharap bisa berjalan dengan damai, bisa berjalan dengan menyenangkan, bisa diterima semua pihak, semuanya ikhlas. Dan ini bisa menjadikan negara yang berdemokrasi secara modern. Betul, dan sehat gitu Pak ya. Berpesta pora dalam merayakan pesta demokrasi dengan bisa menentukan pilihannya sebebas mungkin tanpa takut ada ancaman ataupun ya beberapa hal-hal yang pastinya bisa mengikis demokrasi kita. Pokoknya masyarakat dibebasin banget lah untuk bisa memilih pemimpin daerahnya masing-masing. Dan ini merupakan pesta loh ya. Ini merupakan pesta kita bersama. Jadi jangan sampai kita akhirnya terbelenggu atas beberapa hal yang bisa mengikis demokrasi kita dan juga kebebasan kita dalam memilih. Oh, itu tadi harapan untuk kontestasinya. Harapan untuk Kabupaten Magetan, Pak? Iya, untuk Kabupaten Magetan tentunya akan menjadi lebih hebat. Lebih hebat? Iya, Magetan, kutone kuto pariwisata yang paling dituju. Oke, wah ini closing statement berarti ya? Oke, kasih closing statement, Pak. Apa nih closing statement-nya? Lah ya, ini kan Magetan ini kuto pariwisata yang paling dituju. Selain kuto pendidikan juga sangat cocok untuk berobat. Gitu. Cakep. Ya, jadi bersama Indonesia Maju menuju Magetan hebat. Iya. Oke, itu closing statement dari Pak Hergunadi ya. Kuto Magetan, kuto pariwisata paling dituju. Ya, selain kuto pendidikan juga bisa digunakan untuk kuto berobat. Bersama Indonesia Maju menuju Magetan hebat. Nah, itu dia. Pokoknya sih dengan berbagai macam potensi-potensi di Magetan, khususnya pariwisata, pendidikan, pertanian, kesehatan juga. Kita harapkan visi misi Indonesia Maju ini juga bisa dilakukan dan juga bisa menjadikan Kabupaten Madiun ini benar-benar hebat, gitu ya. Karena pastinya sekali lagi Kabupaten Magetan juga tidak hanya milik masyarakat Kabupaten Magetan saja. Bahkan saya pun sering ke Magetan, saya pun juga sering ke Sarangan, ya kan? Sarangan sebegitu eksotisnya, sebegitu indahnya untuk bisa dikunjungi dan sebenarnya tidak habis-habisnya untuk bisa menghabiskan waktu ke sana Pak ya, untuk bisa ngadem, untuk bisa healing begitu. Dan ketika misalnya Kabupaten Magetan juga sudah semakin baik, semakin berbenah, semakin luar biasa, otomatis yang merasakan kayaknya semua orang, semua masyarakat Kabupaten Magetan saja. Kalau ingin bahagia, ke Magetan saja. Kalau ingin bahagia, ke Magetan saja. Itu dia. Terima kasih banyak Pak Hergunadi sudah mampir ke Jawa Post TV untuk obrol-obrol episode kali ini. Spesial dalam rangka Pilkada Serentak 2024 menuju AS1. Semoga apapun yang dilakukan, apapun strategi-strateginya nanti untuk bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2024 bisa tercapai target-targetnya. Dan tentunya yang paling penting membahagiakan masyarakat Magetan dan menjadikan Magetan hebat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hergunadi sudah. Selamat kepada seluruh pemirsa. Selamat kepada seluruh pemirsa. Pokoknya selamat karena ucapan selamat ini bisa mengartikan banyak hal. Selamat karena sebentar lagi kita akan mengikuti pesta demokrasi. Selamat juga karena sebentar lagi kita akan mendapatkan calon-calon pemimpin baru dan selamat juga kita sudah bisa menjadi masyarakat yang selalu menjaga rumah kita bersama, khususnya di Kabupaten Magetan ya. Dan selamat juga karena pemirsa Jawa Post TV juga sudah menuntaskan nonton kita obrol-obrol episode kali ini Pilkada Serentak 2024 menuju AS1. Banyak sekali insight yang positif yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita bersama dengan Pak Hergunadi. Dan masih banyak juga calon-calon yang akan kita undang. Kita ingin terus mengupas visi misi mereka
untuk bisa mewujudkan Madiun Raya lebih baik lagi. Dan tonton terus obrol-obrol setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Akhirnya saya Tora Durmida pamit. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Menuju AE1.